kita akan mengulas sedikit mengenai pengertian dari diagram batang dan lingkaran itu sendiri. Jadi teman-teman, diagram batang itu merupakan jenis grafik yang digunakan untuk menunjukkan dan membandingkan kuantitas data ya dalam kategori yang berbeda. Nah, diagram batang itu memiliki bentuk persegi panjang yang vertikal maupun horizontal nih dengan lebar yang sama. Sumbu vertikal pada diagram batang itu berfungsi untuk menunjukkan ukuran atau jumlah angka dari objek data yang sedang disajikan. Sementara sumbu horizontal pada diagram batang menunjukkan nama objek data yang akan disajikan di dalam diagram itu sendiri. Nah, teman-teman, diagram batang itu terbagi menjadi 4 jenis. Maaf ya, jaringannya tiba-tiba hilang. Oke, kita bisa mulai lagi. Aku izin share screen lagi. Sebentar. Stop share dulu. Udah kelihatan ya? Bisa kita mulai lagi. Jadi teman-teman, kakak ulangi bahwa diagram batang itu merupakan jenis grafik yang digunakan untuk menunjukkan dan membandingkan kuantitas data dalam kategori yang berbeda. Diagram batang memiliki bentuk persegi panjang yang vertikal maupun horizontal, teman-teman, dengan lebar yang sama. Sumbu vertikal pada diagram batang itu berfungsi untuk menunjukkan ukuran ataupun jumlah angka dari objek yang sudah dibahas dan data yang disajikan. Sementara sumbu horizontal pada diagram batang itu menunjukkan nama objek dari data yang disajikan dalam diagram. Nah, diagram batang itu sendiri terbagi menjadi 4 jenis, teman-teman. Yang pertama itu ada diagram vertikal, ada diagram batang horizontal, lalu ada diagram batang majemuk, dan yang terakhir itu ada diagram batang bertingkat. Nah, seperti ini ya, tampilan diagram batang vertikal, lalu ini ada diagram batang horizontal, dan juga ini ada diagram batang majemuk. Yang terakhir, ini merupakan diagram batang bertingkat, jadi gambarnya itu bertingkat-tingkat seperti ini ya, bertahap. Nah, selanjutnya itu materi hari ini mengenai diagram lingkaran. Bagi yang belum mute, boleh di-mute dulu ya. Jadi suaranya nggak bertabrakan. Terima kasih. Nah, diagram lingkaran itu merupakan jenis diagram yang menampilkan statistik data dalam grafik melingkar, menyerupai bentuk lingkaran. Di dalam diagram lingkaran itu terdapat beberapa irisan variabel numerik, teman-teman, dan juga variabel kategori yang mempresentasikan suatu data tertentu. Nah, di dalam diagram lingkar ini lebih cocok digunakan untuk menyatakan perbandingan jika data tersebut terdiri dari berbagai kategori ataupun kelompok. Teman-teman, di dalam diagram lingkaran itu terbagi menjadi beberapa bagian-bagian, yang mana bagian-bagian tersebut itu sesuai dengan data yang disajikan. Luas dari bagian-bagian tersebut itu sebanding dengan sudut, pusat, lingkaran, dan banyak data yang disajikan. Jadi, di dalam diagram lingkaran itu terbagi menjadi beberapa jenis, teman-teman. Jenis yang pertama itu ada diagram lingkaran biasa, yang mana biasanya diagram lingkaran biasa itu menggunakan data yang dalam bentuk angka. Lalu jenis yang kedua ialah diagram lingkaran derajat. Jadi diagram lingkaran yang menggunakan data dalam bentuk derajat. Biasanya perhitungannya itu akan berfokus pada besar sudut suatu bagian dan sudut total, yakni sebesar 360 derajat. Lalu ada juga diagram lingkaran persen.
sama seperti diagram lingkaran derajat, diagram lingkaran persen juga menyatakan data dalam bentuk persentase ya. Mohon maaf ini typo, salah. Perhitungannya itu akan berfokus pada besarnya persentase suatu bagian dan keseluruhan bagian, yaitu sebesar 100%. Oke. Nah, selanjutnya teman-teman, di sini kakak menyajikan juga beberapa rumus yang berhubungan dengan diagram lingkaran. Yang pertama itu rumus diagram lingkaran biasa. Jadi pada diagram lingkaran biasa yang berbentuk angka bisa dihitung menggunakan rumus umum diagram yang biasa digunakan. Nah, untuk menghitung jumlah data yang ditanyakan, itu total jumlah data dikurangi total data yang diketahui. Seperti itu ya. Lalu ada rumus diagram lingkaran dalam bentuk derajat. Untuk rumus dalam bentuk derajat, teman-teman itu harus mengetahui dulu nih jumlah yang ditanyakannya. Kemudian teman-teman bisa membaginya dengan 360 derajat atau sudut total ya, secara keseluruhan sebesar 360 derajat. Jadi ketika teman-teman sudah mengetahui jumlah nilai yang ditanyakan, atau besaran sudut yang ditanyakan, maka teman-teman bisa menghitungnya dengan cara membagi dengan 360 derajat. Nah, rumus yang bisa digunakan itu adalah nilai yang ditanyakan sama dengan jumlah sudut dibagi 360 derajat, lalu dikali total nilai. Seperti itu ya. Rumus yang terakhir yaitu rumus diagram lingkaran dalam bentuk persen. Nah, di dalam diagram lingkaran dalam bentuk persen, akan sering teman-teman jumpai jika yang ditanyakan adalah jumlah angka, maka hal yang pertama harus dicari terlebih dahulu adalah persentase dari data yang ditanyakan. Kemudian, teman-teman bisa mengkalikan dengan total jumlah nilai, setelah itu baru dibagi ke dalam 100% atau dengan 100%. Jadi, nilai yang ditanyakan sama dengan persentase nilai yang ditanyakan per 100% dikali total nilai. Seperti itu. Nah, ini merupakan bentuk diagram lingkaran persen, dan juga ini merupakan bentuk diagram lingkaran derajat. Oke, sekarang kita bisa masuk ke ini ya. Aku admit dulu. Ke latihan soal nih, teman-teman. Nah, di sini disajikan diagram batang. Teman-teman bisa jawab di kolom chat karena seperti yang diketahui ya, jaringannya lagi nggak jelas banget tadi aja sampai ke putus. Jadi aku nggak bisa. Segera. Jadi aku belum bisa menyajikan pollingnya teman-teman, mohon maaf ya. Karena pollingnya jadi loading gitu. Nanti aku akan rutin buka. Oh, masih macet-macet nggak? Aku baru buka. Teman-teman, aku mau nanya, ini suaraku masih keputus-putus gitu nggak? Atau udah lancar? Soalnya memang di sini lagi hujan deras, jadi wifi-nya ada gangguan. Ini untuk soal nomor 1, udah lebih dari 1 menit ya. Aku izin minum dulu ya.
Nah, kita bisa lihat ya teman-teman jawaban yang paling tepatnya apa. Semua di kolom chat jawab benar, jawabannya B. Karena di sini bisa kita lihat ya kalau misalkan berdasarkan data diagram tersebut nilai ekspor tertinggi terjadi pada tahun, kita bisa lihat bahwa di sini itu ada untuk garis diagram ungu tua itu merupakan sebentar volume volume juta total. Lalu untuk diagram ungu muda, ya ungu ini ungu pink itu nilai ekspor atau miliar US dollar. Nah, berarti di sini kita tinggal bisa lihat nih teman-teman. Di sini terdapat keterangannya juga sudah jelas. Ada keterangannya, jadi nggak mesti ribet lagi. Nah, itu. Untuk soal nomor 1 dapat dipahami ya, karena ini masih mudah. Kita bisa next ke soal nomor 2. Silakan teman-teman dijawab terlebih dahulu ya. Kita akan bahas di pukul 19.02. Gimana? Ada yang sudah dapat jawabannya, teman-teman? Atau mau langsung dibahas bareng-bareng aja? Di sini sebelum kakak bahas, ada yang mau membantu menjelaskan, teman-teman? Oke, kita bisa langsung bahas aja ya. Coba kita lihat jawabannya apa. Tadi di chat sudah ada yang jawab dan jawabannya itu adalah C, betul. Jawabannya merupakan 375. Mengapa jawabannya 375? Siapa tadi yang jawab ya? A. Mau mencoba jelasin nggak ke teman-teman ya? Oke, coba kita bahas bareng-bareng ya kalau kayak gitu. Jadi teman-teman, pada soal ini itu diketahui dari seluruh orang yang bermain musik itu 35%-nya 35%-nya itu hobi bermain gitar, lalu 45%-nya itu merupakan memiliki hobi bermain piano, dan sisanya itu berarti kan 35 dikurangi 45 ya.
ini dikurangi 100 dari 100% gitu kan, 100 100%, ini dikurangi, ini juga dikurangi 35, dikurangi 45, itu sisanya merupakan persentase orang yang senang bermain drum. Jadi sisanya itu adalah 25%. 20% nih, bukan 25. Sama dengan ini sisanya hobi bermain drum itu sebesar, sini ya kita hitung. Nah, 20%. Bentar. Gitu. Nah, sisanya itu 20%. Sehingga banyaknya orang yang hobi bermain drum itu dapat dihitung seperti ini. Nah, ini sudah kita ketahui ya bahwa persentasenya itu adalah 20%. Jadi bisa kita hitung bahwa hobi musik per hobi drum. Hobi drum sama dengan 100% per persentase hobi drum. Persentase hobi drum. Ini ya. Jadi kita bisa lihat bahwa 100% per 20% dikalikan dengan si total orangnya 25 gitu. Dan sisa 25 dikali 25 sama dengan ini 100 per 20 itu 5 dikali 25 sama dengan 125 orang. Seperti ini. 125 orang. Kemudian berdasarkan diagram lingkaran, besar sudut juringan yang mempresentasikan banyaknya orang bermain piano musik, bermain musik itu kan merupakan dari 360 derajat. Kita bisa kurangi nih teman-teman. Nah, kita tanda taruh. Kakak akan ganti warnanya. Itu bisa di, nah, 360 dikurangi 72, dikurangi 100, dan juga dikurangi 68. Totalnya merupakan hobi bermain musik itu adalah, hobi bermain musik itu merupakan 120 derajat ya. Nggak kelihatan. Merah lagi. Nah, 120 derajat. Jadi dari 360 ini secara keseluruhan gitu ya. Ini keseluruhan itu sebesar 360 derajat ya. 360 derajat. Seperti ini. Nah, dari besar sudut. Nah, dari sini kita ketahui bahwa banyaknya orang yang mengikuti survei dapat dihitung seperti ini, teman-teman. Kita bisa lihat kalau misalkan banyak yang ini jumlah yang mengikuti survei, jumlah yang ikut survei per jumlah yang bermain musik, jumlah yang main musik sama dengan gitu, 360 derajat per 120. Ini bisa kita perkecil. Nah, dari ini kan banyak orang yang mengikuti survei itu belum kita ketahui ya. Banyak yang jumlah yang ikut survei. Per hobi yang main musik itu adalah sebesar 25 orang. Kita kuat gitu. Sama dengan kita perkecil 3 per 1. Tinggal dikalikan deh. Totalnya adalah 375. 375 orang jadinya. Nah, ini adalah jawaban final. Seperti itu, teman-teman. Jadi, setelah kita mengetahui total orang yang mengikuti
Aduh, iPhone tuh udah. Jadi 375 merupakan orang yang mengikuti survei seperti itu. Sejauh ini apakah dapat dipahami teman-teman penjelasannya? Ya, betul. Cek. Jawabannya yang betul adalah kuningin. Oh gini. Cek. Itu ya. Ini tiga tiga. Ayo. Diperkecil ya dari 360 itu diperkecil dibagi 120 jadinya dapatnya 3/1. Itu perkecilan perkecil tinggal diperkecil 3/1-nya dari ini nih. Wih, gitu. Jadinya ini taruh tandanya nggak akan kelihatan kalau kayak gitu. Kalau ganti warna kuning dulu. Nah, hmm, nah ini nih, ini, ini diperkecil. Jadi jumlah ikut survei itu per 125 sama dengan 360 per 120 itu diperkecil jadi 3/1. Dikalikan deh. 125 tinggal dikali 3. Seperti itu ya. Apakah bisa lanjut ke soal nomor berikutnya? Udah aku mohon maaf ya, aku lagi batuk parah udah 3 minggu. Jadi aku harus terus-terusan minum. Oke, berarti kita bisa next ke soal selanjutnya ya. Kita akan next. Nah, silakan teman mana? Nah, untuk soal nomor 3, silakan teman-teman jawab terlebih dahulu. Nanti kita akan bahas bersama-sama lagi. Atau kita langsung bahas aja kali ya bareng-bareng. Jadi belajarnya bersama-sama. Mau gimana? Coba kita bahas bareng-bareng ya. Atau enggak 1 menit dari sekarang. Aku izin stop video dulu ya. Mau ambil minum dulu. Kalau enggak usah di stop videonya. Mau ambil minum dulu bentar.
Coba kita bahas bareng-bareng ya. Tapi kalau misalkan teman-teman ada yang mau mencoba bahas, nggak apa kalian bisa on mic. Nah, untuk soal nomor 3, adakah dari kalian yang mau coba bahas? Yang A, Kak. Oke, oke, silahkan. Eh, ini aku Kak, apa gimana? Iya, sok kalau mau silakan. Kamu bisa Jadi pakai note-nya ya. Bisa dicoret-coret layarnya maksudnya. enggak dia aku ngomong aja. Jadi ini aku tadi ngerjainnya kan pertanyaannya kan berapa jumlah responden yang mendukung Inggris. Nah, di diagram apa maksudnya di lingkaran ini tuh yang nggak ada itu kan Inggris dong, berarti kita otomatis harus mencari berapa Inggris. Nah, itu kan di pernyataan pertama kan seseorang bertanya kepada 270 orang tentang tim favorit mereka di Piala Dunia 2022. Nah, jawabannya itu ada di diagramnya. Nah, terus aku caranya itu tadi semua apa namanya respondennya itu aku jumlah. Nah, itu aku dapat pas di jumlah itu hasilnya 243. Nah, dari seluruh orang yang ditanya itu 270. Nah, aku kurang 270 dikurang 243. Jadi jawabannya 27 gitu. Karena 243 ditambah 27 kan hasilnya 270. Gitu. Terima kasih. Oke, sama-sama. Terima kasih kembali ya. Marsha ya tadi. Jadi teman-teman coba kita lihat dulu ya jawabannya apa. Betul, jawabannya A, teman-teman 27. Dan tadi penjelasan dari Marsha juga sudah betul bahwa cara pengerjaannya itu adalah cara mencari pendukung Inggris itu total jumlah responden yaitu yang 18, 46, 31, 23, terus 66 dan 59 itu semua di total lalu dikurangi total responden yang diketahui, yaitu total responden yang kita ketahui kan 270 orang ya. Nah, dari total jumlah responden yang ada itu sebesar 243. Nah, tinggal dikurangi 270-nya tinggal dikurangi deh sama total jumlah dari responden yang sudah diketahui. Seperti itu. Jadi tadi penjelasannya Marshall sudah sangat tepat ya, bahwa pengerjaannya simpelnya tuh tinggal total jumlah responden itu dikurangi total responden yang diketahui. Yang ini, yang kakak lingkarin. Sejauh ini apakah dapat dipahami teman-teman? Bisa kita next ke soal nomor 4 ya. Kita next ke soal nomor 4 ya. Nah, ini merupakan salah satu contoh, enggak salah satu contoh dong. Soal mengenai diagram derajat. Ini tuh derajat ya. Aku harusnya tadi tambahin derajat. Enggak derajat yang ini memang berapakah jumlah siswa yang mengikuti ekskul musik. Jumlah siswanya bukan. Bukan derajat. Aku enggak connect. 1920 kita bahas ya, atau ada dari kalian yang mau bahas boleh. Silakan on mic lagi.
Bagaimana sih? Mau coba bahas tidak? Soalnya yang baru komen itu hanya Z. Coba kita lihat. Bahas aja Kak. Oke, kita bahas aja ya bareng-bareng. Nah, jadi ya, coba kita lihat jawabannya apa. Betul, jawabannya C, teman-teman. Nah, mengapa jawabannya C? Karena di sini teman-teman hanya perlu untuk pertama, hal pertama yang dilakukan itu adalah teman-teman mencari besaran dari sudut ekskul musik terlebih dahulu ya, tinggal dikurangi deh di sini. 360 derajat dikurangi. Nah, kita pakai ini aja biar lebih gampang. Nah, di sini deh. Nah, teman-teman pertama-tama itu mencari sudutnya dulu, total sudutnya. 360 derajat itu dikurangi 100, dikurangi lagi 80, dikurangi lagi 130 sama dengan 50 derajat ya. 50 derajat. Nah, ini adalah besaran dari sudut kegiatan ekskul musik. Selanjutnya, setelah itu teman-teman bisa menggunakan rumus untuk mengetahui jumlah siswa yang mengikuti ekskulnya. Nah, untuk penghitungan jumlah siswanya adalah seperti ini. Kita hitung di sini. Nah, aku singkat ya. Jumlah siswa ekskul musik sama dengan derajat ekskul musik itu per 360 dikali total sama dengan 50 per soalnya itu 175 sih, 1260. Dari sini bisa teman-teman ketahui bahwa ini masih mirip-mirip kayak soal sebelumnya ya, tinggal di total gitu. Ya bisa seperti itu juga. Mana Abdullah? Nah, ini tadi bisa kalian lihat di kolom chat juga ada cara pengerjaan lainnya. Nah, di sini juga bisa seperti ini ya. Tinggal diperkecil lalu dikalikan 1260 dan nanti akan ketemu hasilnya yaitu C. Seperti itu. Kita bisa next ke soal nomor 5 ya. Sebentar. Nah, silakan teman-teman dibaca terlebih dahulu.
Menit ke 19.26 kita bahas langsung ya. Oke, teman-teman, di jam kakak sudah masuk ke menit 19.26. Berarti kita langsung bisa bahas. Kita spill jawabannya. Jawaban yang tepat itu adalah betul 15, teman-teman. Gampangnya, teman-teman di sini pasti di yang harus pertama dilakukan itu adalah mencari total persentasenya dulu. Nah, ini tinggal dikurangi aja. Yang kalau yang tadi derajat kan dikurangnya 360 derajat ya. Sedangkan persentase itu 100 dikurangi 10, dikurangi 30, lalu dikurangi 45. Totalnya itu adalah sebesar 15%. Bentar, kakak. Oh, bisa. Nah, ini adalah 15%. Nah, setelah itu, lalu teman-teman tinggal masukin ke dalam rumus deh. Untuk ini, jumlah hobi melukis, ya. Melukis sama dengan persentase hobi melukis, persentase melukis per 100, 100% dikalikan total pemuda. Sama dengan persentase melukis itu kan kita ketahui bahwa 15% ya. 15% per 100% dikalikan jumlah totalnya itu 100. Sama dengan 15% per 100 itu 0,15 dikali sama dengan 15. Jadi jawaban yang tepat itu adalah 15 per 15 orang. Sejauh ini apakah dapat dipahami, teman-teman? Nah, ya biar bisa gitu. Tuh. Oke, kita bisa next ke soal selanjutnya ya. Terima kasih Abdullah. Bentar. Nah, ini soal nomor 6. Silakan teman-teman bisa dibaca terlebih dahulu. Di sini ada yang mau coba jelasin nggak? Soalnya di ya Allah, di sini ada yang mau coba jelasin nggak? Kalau ada yang mau coba jelasin, kalian bisa on mic ya.
Oke Zi, terima kasih. Coba kita bahas ya sekarang. Jawabannya itu A, teman-teman. Betul. Tadi sebagian besar dari teman-teman sudah menjawab betul, benar. Semuanya sepertinya. Nah, mengapa jawabannya A? Tadi di Z di kolom komentar sudah jawab. Kalau misalkan cara hitungnya itu adalah, kan kita ketahui di sini itu besar eh, sudut truknya itu adalah sebesar 90 derajat ya. Total keseluruhan sudut itu merupakan sebesar 360 derajat. 360 derajat. Nah, jadi besar sudut yang menyatakan truk itu 90 derajat, sehingga banyaknya truk truk itu bisa dihitung seperti ini. 90 derajat per 360 tinggal dikali 30 deh. Sama dengan 30. Seperti itu. Jawaban Z di kolom komentar itu sudah betul ya. Intinya meskipun soal ini tidak ada diagram lingkarannya, tapi di sini kan terdapat keterangan 90 ininya ya, besaran sudutnya. Maka tinggal dikurangi aja atau tinggal dibagi aja, bukan dikurangi. Per 360 total sudutnya. Seperti itu. Kita bisa next ke soal nomor 7 ya. All my Nah, ini untuk soal nomor 7 sampai 8. Kakak akan sajikan soalnya dulu. Kenaikan pendaftaran selain mobil dari Januari dan April 2023. Totalnya berarti. Silakan dihitung teman-teman. Kalau mau lihat grafiknya bisa. Oh, ini udah dibacakan ya. Kita akan balik ke grafik 1 menit dari sekarang.
Soalnya itu kenaikan pendapatan selain mobil dari Januari dan April ya. Hmm, kalian bisa total, kita coba hitung bareng-bareng ya karena udah berapa menit ya. Udah lumayan lama. Nah, di sini kan yang ditanyakan itu kenaikan pendaftaran kendaraan selain mobil dari Januari dan April ya pada tahun 2023. Cara pengerjaannya itu teman-teman bisa langsung menjumlahkan ini ya, jumlah dari dua ini dan juga bulan April itu ini. Nah, disesuaikan teman-teman. Di sini kan yang disajikan itu datanya 22, 29, 17 itu ya. Sedangkan di pertanyaan itu pilihan gandanya itu merupakan ribuan. Maka kita asumsikan bahwa ini itu merupakan 22.000, 29.000 gitu. Seperti itu ya. Nah, bisa kita ketahui bahwa kendaraan selain mobil pada Januari itu merupakan, kita bisa hitung 29.000 dikurangi 22.000 sama dengan 7.000 untuk Januari dan juga pada bulan April total kendaraan total selain mobil itu adalah ada 36.000 itu kan totalnya ya, total kendaraan, lalu dikurangi dengan jumlah mobil pada bulan April itu sebesar 21.000 sama dengan 15.000. Aduh, kita Nah, dari sini kita bisa ketahui nih kenaikannya itu sebesar berarti 15.000. Kita lihat jawabannya benar nggak? Ini sih lihat jawabannya. Nah, itulah kenapa jawabannya itu adalah A, teman-teman. Iya, betul Hafiz. Jawabannya A. Tinggal dikurangi aja dari 15.000 ke 7.000. Seperti itu ya. Intinya kalau misalkan nanti kalian bertemu dengan soal-soal seperti ini, tapi pasti tadi kalian agak bingung ya, karena di grafiknya itu puluhan, tapi jawabannya itu malah ribuan. Maka teman-teman bisa sesuaikan aja. Dari sini tuh bisa kalian anggap ini jadi ribuan gitu. 22.000, 29.000. Disesuaikan. Seperti itu. Kita masuk ke soal nomor 8. Nah, kalau soal untuk nomor 8, jumlah kendaraan selain mobil yang daftar pada bulan Maret. Karena teman-teman bisa langsung menjumlahkan total kendaraan dikurangi selain mobil pada bulan Maret. Kalau tadi kan 2. Nah, kalau untuk nomor 8 itu pada bulan Maret aja teman-teman. Jadi tinggal 25.000 dikurangi 17. Tinggal ini aja dikurangi minus gitu. 25.000 dikurangi 17 itu berarti jawabannya ada. Jawabannya adalah B, 8.000 ya. Betul, 8.000. Ya, B. Untuk soal nomor 8 dapat dipahami ya. Ini masih sama hampir 11-12 sama soal nomor 7. Nah, sekarang di sini ada kakak sajikan. Di sini itu ada persentase terpelajar dan tidak terpelajar antara laki-laki dan perempuan di sebuah kota. Total pelajarnya itu sebanyak 250.000 orang. Ini diagram lingkarannya dan juga ini soalnya. Berapakah selisih antara jumlah laki-laki terpelajar dengan jumlah perempuan terpelajar?
Kita langsung bahas ya. Jadi udah ke-spill duluan jawabannya. Jawaban yang benar itu C dan Z sudah betul jawaban yang Z. Nah, teman-teman, untuk menghitung selisih itu kan besar dikurangi kecil ya. Di sini tuh berapakah selisih antara jumlah laki-laki terpelajar dengan jumlah perempuan terpelajar. Berarti selisih antara laki-laki terpelajar dan juga perempuan terpelajar. Ini dan ini. Salah. Ini. Berarti untuk menghitung selisih itu dikurangi besar kurangi kecil. Selisih itu sama dengan besar kurangi kecil. Jadi otomatis 35% kurangi 33% sama dengan 2%. Nah, untuk menghitung berapakah selisihnya, ini kan total orangnya ya. Berarti teman-teman bisa masukkan rumus di sini. Rumusnya itu adalah 2 mana sih? 100 dikalikan 250 sama dengan 5.000. Itu teman-teman, ini tinggal cara penghitungan Nah, ini teman-teman bisa kayak Nah, teman-teman ini bisa coret gitu ya. Ini ke sini dia tinggal dikali 2 kali 2.500 sama dengan 5.000. Oleh karena itu jawaban nomor 9 adalah 5.000, teman-teman, selisihnya itu sebesar yang C. Seperti itu ya. Kita bisa langsung masuk ke soal terakhir. Tumben banget malam ini agak cepat. Biasanya kita baru selesai pukul 8 ya. Ini 15 menit lagi. Nah, teman-teman bisa jawab terlebih dahulu ya. Ini mah gampang banget. Kenapa masuk gampang banget? Oke, teman-teman, ini udah jelas banget ya. Jawabannya adalah C. Tuh. Karena di sini tinggal dilihat aja 30. Ini kan 27 itu 3 sama seperti 31 ya. 28 dan 29 juga sama. Nah, 30 itu tinggal tarik garis lurusnya. Maaf. Nah, ke sini gitu. Ini C. Sekian. Nah, teman-teman, untuk latihan soal malam ini kurang berarti ya, karena masih ada sisa. Biasanya kita selesai pukul 20 ya. Sejauh ini nih teman-teman, ada yang ingin ditanyakan tidak mengenai materi pertemuan hari ini? Aku izin stop share dulu. Kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan, kalian bisa tanya sekarang. Oke, nanti coba mana sebentar, aku izinin dulu ya. Sebentar. Aku mau kita lihat apakah kadang kalau di TO yang bikin nggak pulsa game baik banget dari pusing bilang saran biar bisa cepet diaudit.
fokusnya ke ini dulu teman-teman, ke pertanyaannya terlebih dahulu. Nanti disesuaikan. Kadang di beberapa soal memang eh, dari awal juga pas waktu pertemuan awal banget, di awal aku udah bilang ya kalau misalkan dalam soal itu kita harus yang pertama kita lihat itu pertanyaannya dulu. Jadi kita nggak akan buang-buang waktu dan nggak akan mumet duluan lihat pernyataan dan data-data yang banyak. Contohnya, oh ya di grafik. Nanti kita akan ketemu soal yang eh, kayak ngebikin ke trigger gitu di pemahaman minggu depan, berarti pemahaman grafik. Soalnya itu tuh panjang, tapi ternyata pas waktu di